Silakan maju. Mic-nya dibuka. Di mana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya taruhlah benih firman-Mu di dalam hati kami supaya bertumbuh. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang berkuasa. Di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk tugas tanggung jawab pagi hari ini. Saya bersyukur kita masih dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya mengambil satu tema penting, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, apa yang dimaksud dengan pengharapan yang tidak mengecewakan? Saya mengambil di dalam Nats Injil Roma 5 ayat 5 yang berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Walaupun dalam perikop besarnya adalah hasil pembenaran oleh iman. Jadi sebenarnya ini tetap akan berkesinambungan karena Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berpengharapan sekalipun di dalam situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan ataupun mungkin sering kali kita anggap mustahil untuk kita capai. Jadi di dalam satu tahap proses, sering kali banyak orang menyerah dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena pengharapan yang ada di dalam hidup yang selama ini mereka percayakan kepada Tuhan itu goyah karena tidak memiliki pendirian yang tetap. Artinya ketika mengikut Tuhan, ketika kita mengatakan memutuskan mengambil sebuah tanggung jawab pelayanan, seringkali kita mengalami hal-hal yang membuat kita goyah, sehingga itu membuat kita seringkali berhenti di tengah jalan. Tetapi kita mau belajar bahwa ketika kita mengambil satu keputusan, kita harus menyelesaikannya. Ya, dalam hidup setiap kita pasti pernah mengalami berbagai hal, namanya itu kesulitan, baik itu kegagalan, baik itu sakit, dan mungkin juga kita pernah mengalami masalah keluarga, ekonomi. Bahkan yang sering membuat kita hampir menyerah adalah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Pada saat seperti itu kita sering menjadi bimbang dan pengharapan kita mulai goyah, dan kerap kali pikiran jernih kita yang kita sudah ikrarkan di dalam janji kepada Kristus itu mulai memudar. Dan yang paling ironis adalah semangat juang kita, dan kita merasa kehilangan jalan untuk melanjutkannya. Lalu apa yang membuat kita harus terus bertahan di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Yang pertama, kalau kita berharap ke dalam kasih Tuhan, artinya pengharapan yang kita taruh itu berasal dari Tuhan, kita tidak akan mengalami kekecewaan. Tetapi acap kali kita sering menaruh pengharapan itu kepada manusia, kepada atasan, ataupun kepada siapapun. Dan ketika itu tidak kesampaian, kita sering merasa, wah,
mengapa hal ini tidak seperti apa yang saya harapkan. Lalu kita mengalami namanya patah harapan, tidak ada semangat, sehingga kita kehilangan jati diri kita. Tetapi apa yang dikatakan Yeremia mengenai pengharapan? Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan di selanjutnya dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi kita mau belajar adalah pengharapan kita itu adalah Tuhan satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya sekalipun mungkin harapan kita itu nggak sesuai ataupun apa yang sudah kita rencanakan tidak terjadi, kita akan tetap selalu percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Ada satu kalimat penguat yang dikatakan seperti ini. Saya baca buku baca buku salah satu penulis itu, dia mengatakan seperti ini, saya akan tetap menaruh harapanku kepada Kristus sekalipun Kristus tidak menolong aku. Wah, ketika kalimat ini saya baca, saya pikir apa arti dan tujuannya? Sekalipun Kristus tidak menolong aku, tetapi aku akan tetap berpengharapan. Artinya adalah ketika kita percaya dan menaruh harapan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, kita mau melihat bahwa hal apapun yang mungkin akan terjadi, baik atau buruk, kita akan tetap berkata bahwa kita sudah menaruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Lalu pengharapan sejati lahir ketika kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Seringkali yang memegang kendali atas hidup kita adalah keinginan kita sendiri. Kerap kali kita mungkin lupa bertanya, Tuhan, aku harus bagaimana? Atau mungkin, Tuhan, langkah selanjutnya ini gimana? Gitu. Tetapi di sini dikatakan dunia bisa berubah, keadaan bisa sulit, tetapi Tuhan tetap setia. Nah, kabar baiknya adalah segala sesuatu itu bisa berubah, tetapi Tuhan itu akan tetap setia. Mengambil 3 contoh. Abraham tetap berharap meski usianya sudah tua. Abraham dan istrinya merasa mereka, kami ini udah tua, Tuhan, nggak mungkin punya keturunan, Tuhan nggak sanggup lagi untuk melanjutkan amanahmu ini, Tuhan, terlalu berat. Tapi ya mosok ngomong gitu sama Tuhan. Ya, Tuhan itu sendiri yang, kalau kita bilang Tuhan itu adalah maha besar, ya kok kita ragu? Artinya kan kita nggak menaruh kepercayaan itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa sekelas Abraham aja sempat menjadi orang yang mungkin, gimana ya Tuhan, agak sedikit ragu dia. Tetapi pada akhirnya dia mengerti bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Lalu saya ambil tokoh selanjutnya adalah Yusuf. Yusuf tetap percaya meski dijual sebagai budak dan dipenjara. Kita tahu kisah Yusuf. Yusuf juga menjadi orang yang mungkin mengalami proses yang ya sama, menyakitkan, harus dibentuk dulu. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan itu nggak pernah melunturkan niat juangnya, semangatnya. Bahkan kalau belajar dari Yusuf, seperti dia melihat, wah, sekalipun Tuhan nggak nolong aku, dan sekalipun siapapun yang mungkin terdekat nggak menolong aku, tapi dia melihat, ya Tuhan menolong aku lewat proses ini. Nah, lalu tokoh ketiga adalah Ayub. Ayub tetap setia meski kehilangan segalanya. Nah, ini yang agak terakhir ini memang agak lumayan berat, karena memang
Kita tahu bahwa kisah Ayub ini menjadi kisah yang fenomenal yang sampai hari ini kita bisa menyaksikan bahwa bagaimana kita dapat bertahan seperti Ayub kalau semuanya diambil. Belum lagi segala bentuk kesenangan itu diambil. Tetapi kalau bisa protes, Ayub nggak melakukan satu kesalahan apapun. Kita bisa lihat hidupnya saleh. Dia dicatat orang yang saleh. Artinya orang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin melukai hati Allah tentu. Tetapi hal itu harus terjadi di dalam hidupnya agar Tuhan tahu bahwa pengharapan itu kekal, bahwa pengharapan itu nyata di dalam setiap hidup kita. Kita mau melihat bahwa Ayub pun mengalami hal yang sama ketika istri daripada Ayub mengatakan satu hal, masih setiakah engkau itu masih setiakah engkau tetap gitu kan kira-kira. Terus Ayub bilang, dasar wanita gila, masa kita mau terima? Ketika saya baca kalimat seperti ini, wah luar biasa loh iman pengharapan Ayub itu. Artinya pengharapannya itu benar-benar full kepada Allah. Walaupun mungkin di tengah-tengah perjalanan dia pun sempat mengalami kayak sebuah protes gitu. Tuhan kenapa? Tetapi kita mau melihat bahwa di sini yang mau kita lihat adalah pengharapannya. Pengharapannya itu tetap. Artinya nyata. Dia harus mengalami hal-hal yang membuatnya bisa berkata, Tuhan, sekalipun Kau nggak menolong aku tetap akan berharap. Ya, gitu kira-kira. Lalu dikatakan, mereka menang bukan karena kuat sendiri, tetapi karena pengharapannya kepada Tuhan. Terus yang selanjutnya, pengharapan itu memberi kita kekuatan. Seringkali kita merasa takut, tetapi pengharapan itu sekali lagi memiliki dampak yang membuat kita kuat. Seolah-olah keadaan yang tidak mungkin, kita akan melaluinya kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan tentunya. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saat kita berharap kepada Tuhan, kita seperti Raja Wali. Lalu kita memiliki kekuatan yang bisa melintasi badai yang luar biasa. Dan dikatakan, hati yang lemah dikuatkan, pikiran yang bisa ditenangkan, dan iman kembali diteguhkan. Lalu pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan pengharapan kalau kita senantiasa tidak bergantung sama Tuhan? Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk melewati setiap keadaan itu. Ya, berikutnya, pengharapan juga itu harus bersumber di dalam Kristus, supaya pengharapan kita itu tidak sia-sia. Kita harus memandang bahwa kebangkitan Kristus dan pengorbanannya 2000 tahun lalu itu bentuk bahwa kita diberikan belas kasih dan anugerah yang tanpa batas. Dan pengharapan orang percaya tidak akan pernah berakhir. Lalu ketika Yesus mati di kayu salib, kita merasa bahwa ini udah selesai. Sebenarnya belum. Kita harus tetap berjuang supaya pengharapan kita itu nyata lewat proses. Apa yang kita dapatkan ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus? Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Yang kedua, kegagalan menjadi kemenangan dan kematian menjadi kehidupan. Karena itu, kita nggak boleh menyerah terhadap keadaan hari ini. Selama kita masih hidup, masih kuat, masih bernapas, kita masih memiliki banyak kesempatan di dalam pengharapan. Terakhir, ilustrasi saya akan bagikan. Pengharapan itu seperti lilin kecil di tengah gelap.
Meskipun kecil, cahayanya mampu menuntun orang keluar dari kegelapan. Begitu juga pengharapan dalam Tuhan. Mungkin kita belum melihat jalan keluar, tetapi iman membuat kita terus melangkah. Dan sebagai pesan poin terakhir, jangan berharap kepada dunia, jangan menyerah pada keadaan, tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang dapat saya bagikan lewat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.